Ketahuilah, karunia anak, pemberian anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat dan perhiasan yang mulia. Mereka adalah penyejuk mata, mereka adalah penenang hati, mereka adalah belahan jiwa bagi kedua orang tuanya, dan mereka adalah perhiasan masa kini, harapan masa depan, dan mereka adalah investasi terbaik untuk kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Kahfi ayat 46. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, mendidik anak adalah prioritas utama dan kewajiban yang paling wajib, karena ia adalah tugas pertama keluarga yang pada dasarnya melekat pada seorang ayah dan menyatu dengan ibu dalam hal pembentukan dan pengasuhan. Seorang ayah adalah pemimpin bagi anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat yang kelima. Di antara pemahaman yang keliru pada kebanyakan ayah dan ibu adalah mereka memahami bahwa pendidikan hanya terbatas pada memberi makan, minum, memenuhi kebutuhan hidup, serta menyekolahkan mereka ke sekolah hingga ke universitas. Padahal konsep pendidikan itu lebih umum dan menyeluruh, lebih teliti dan sempurna. Tatapan seorang ayah kepada anak-anaknya adalah pendidikan. Pembicaraan dengan mereka dan di hadapan mereka adalah pendidikan. Hubungan kedua orang tua satu sama lainnya adalah pendidikan. Dari sikap perilaku orang tua, anak-anak menyerap hal-hal yang membentuk kepribadian mereka dan tercetaklah pada diri mereka sifat-sifat itu. Kaum muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah, mengabaikan pendidikan anak dan lalai dalam mengasuh mereka secara akhlak dan perilaku adalah perbuatan durhaka terhadap perintah Allah, durhaka kepada anak-anak, dan kejahatan bagi mereka. Para orang tua akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, barang siapa yang mengabaikan pengajaran terhadap anaknya pada hal-hal yang bermanfaat baginya dan membiarkan begitu saja, maka sungguh dia telah berbuat buruk kepadanya dengan seburuk-buruknya. Kebanyakan kerusakan anak itu datang daripada pihak ayah, karena kelalaian mereka terhadap anak-anaknya dan tidak mengajarkan kepada mereka
kewajiban-kewajiban agama maupun sunnah-sunnahnya. Maka mereka menyia-nyiakan anak-anaknya sewaktu kecil, sehingga anak itu tidak memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak pula memberi manfaat bagi orang tuanya ketika dewasa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh Al-Quran telah menjelaskan pokok-pokok. Al-Quran telah menjelaskan kaedah-kaedah yang wajib dipelajari dan diterapkan oleh kedua orang tua dan para pendidik, serta wajib waspada dari tidak mengetahuinya atau lalai daripadanya. Di antaranya adalah menanamkan keagungan kepada Allah Azza wa Jalla di hati anak-anak kita, dan membiasakan untuk mereka merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya saat menasihatinya sebagaimana dalam firman Allah, Ya bunayya innaha in taqa misqala habbatin min khardal fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Quran surat Luqman ayat ke-16. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bagaimana pokok pengagungan kepada Allah, yaitu ketika beliau mengajarkan kepada seorang anak yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sabdanya, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, maka menjadikan anak sebagai hamba Allah adalah kaedah pendidikan paling agung yang wajib ditanamkan, yang wajib ditumbuhkan dan disebarkan oleh seorang ayah dalam jiwa anak-anaknya. Karena apabila seorang anak sudah bergantung kepada penciptanya, maka sungguh dia telah meraih seluruh kebaikan. Dan pokok ini sangat diperhatikan oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang wasiat Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu hadir ketika Yakub dalam keadaan sakaratul maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Al-Baqarah ayat 133. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Yakub tidak menanyakan apa yang akan mereka makan atau apa yang akan mereka nafkahkan,
yang beliau inginkan justru mengingatkan mereka dengan pencipta mereka, Allah Jalla Jalaluhu, dan mempersaksikan mereka dan meminta pengakuan mereka bahwa beliau Nabi Yakub telah menunaikan kewajiban ini terhadap mereka, anak-anaknya. Inilah Nabi Allah, beliau tidak melalaikan pokok ini dalam mendidik anak-anaknya. Padahal beliau dalam keadaan sakaratul maut, menghadapi kematian. Lalu bagaimana dengan para ayah yang melalaikannya padahal dia dalam keadaan sehat walafiat? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, di antara kaidah Al-Quran dalam mendidik anak adalah mengajarkan mereka untuk sholat, melatih mereka untuk mengerjakannya, memerintah mereka dengannya, dan mengajak mereka ke masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis salati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li 'ashri sinin. Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Sholat adalah cahaya bagi jalan mereka, penjaga bagi anggota tubuh mereka, pelindung bagi agama mereka, dan jaminan bagi akhlak mereka. Kapan saja mereka menjaga sholat, maka mereka dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Hafizu ala abnaikum fis shalah wa 'awwiduhum al-khaira fa innal khaira 'adah." Jagalah anak-anak kalian dalam urusan salat dan biasakanlah mereka dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan adalah kebiasaan. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran Al-Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim sejak kecil kepada mereka, agar Al-Quran menjadi yang pertama yang masuk ke dalam hati, menjadi yang pertama yang masuk ke dalam akal mereka, sehingga lisan mereka menjadi lurus dengannya, hati mereka menjadi tenang dengan Al-Quran, dan perilaku perbuatan mereka teratur karena Al-Quran. Apabila anak-anak kita mereka menghadap Al-Quranul Karim, maka mereka akan mendapatkan keberkahannya, menjadi sebab terjaganya mereka dan juga menjadi sebab kebahagiaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran dan memberikan manfaat dengan sebaik-baik petunjuknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.